Salam, berjumpa lagi dengan kami, belajar firman Tuhan bersama GKSIA Jakarta. Kali ini kita akan membahas jangan ragu, percayalah. Matius 14 ayat 22 sampai 33, kisah tentang perjalanan Yesus berjalan di atas air. Saudara, keraguan seringkali menjadi godaan dalam mengambil keputusan, sehingga mempengaruhi hasil yang dicapai. Banyak hal yang terhalang, dan waktu pun menjadi tertunda manakala persoalan dan keraguan tidak terselesaikan. Keraguan dapat juga membuat kita menjadi pesimis melangkah. Apakah mampu menghadapi atau tidak? Dapatkah melewati kesulitan tahun ini atau tidak? Terselesaikankah persoalan yang kita hadapi atau tidak? Bahkan banyak pertanyaan yang serupa yang muncul. Apalagi di tengah gelombang kedua penularan COVID yang kita alami pada saat ini. Barangkali muncul ketakutan dan kegelisahan. Bila berlebihan, dapat membuat kita putus asa, bahkan menjadi tertekan. Tentunya itu berdampak kepada kesehatan kita masing-masing. Saudara, bercermin dari firman Tuhan ini, mengingatkan kita bahwa perlu menyingkirkan segala bentuk keraguan yang muncul. Dan percaya penuh kepada pimpinan Tuhan. Mengapa demikian? Alasannya adalah, yang pertama, bahwa keraguan membawa pengenalan akan Tuhan tidak mendalam. Ternyata dalam ayat 26 dijelaskan bahwa para murid itu tidak dapat mengenali Yesus yang menjumpai mereka. Memang Yesus datang dengan cara yang tidak biasa pada saat itu, yang supranatural, berjalan di atas air dan tidak tenggelam. Ini adalah menaklukkan hukum gravitasi bumi, saudara. Mengapa demikian? Karena dia Allah, dia pencipta langit dan bumi, dan dia bisa melakukan hal itu. Sisi lain, mereka baru saja 1 jam yang lalu, beberapa jam yang lalu maksud saya, menyaksikan perbuatan yang supranatural yang lain, bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tetapi pada saat itu, akhirnya mereka berseru, itu hantu. Mereka tidak mengenal sama sekali Yesus yang datang menjumpai mereka. Keraguan membawa pengenalan akan Tuhan tidak tuntas. Keyakinan kita menjadi goncang. Pengharapan kepada Tuhan tidak total. Sehingga mengambil keputusan pun bisa menjadi salah. Langkah yang kita ambil pun bisa keliru. Perbuatan kita menyimpang. Kesimpulan yang kita ambil juga bisa salah. Itulah sebabnya Yesus berkata, mengapa engkau bimbang? Karena itu, kalahkanlah keraguan dengan tetap percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, keraguan membuat ketakutan yang berlebihan. Para murid mengalami ketakutan pada saat itu. Ketika ragu, siapa sebenarnya yang menghampiri mereka? Firman Tuhan mengatakan mereka ketakutan sehingga sampai histeris. Mengapa demikian? Kesimpulannya salah. Tuhan dianggap hantu. Sehingga mereka sangat ketakutan. Apalagi mereka menghadapi gelombang yang besar. Sehingga perahunya terombang ambing membuat mereka semakin takut. Saudara, memang jikalau orang dalam keraguan sulit memutuskan dengan benar. Tindakannya acap kali salah karena ketakutan dapat menguasainya. Ketakutan kita tidak akan membuat jalan semakin membaik, tetapi justru akan semakin menggelisahkan kita. Menghadapi setiap keadaan dengan mempercayakan diri kepada Tuhan akan menolong kita menjadi tenang. Karena itu, segala bentuk keraguan yang menggoda kita mestinya disingkirkan, supaya melangkah dengan pasti dan tidak disertai ketakutan dalam hidup kita. Yang ketiga, keraguan membuat iman kita menjadi dangkal. Dalam ayat 31, Yesus menyebut mereka sebagai orang yang kurang percaya. Dengan kata lain, orang yang imannya kecil atau dapat disebut iman kerdil. Karena memang Petrus pada waktu itu ragu. Apakah benar ini Tuhan atau hantu? Sekalipun Tuhan Yesus sudah berkata, tenanglah, aku ini jangan takut. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah menjawab keraguan dan ketakutan mereka. Tapi Petrus masih tetap ragu dan berkata, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air.
Tetap saja ia ingin bukti yang lain, padahal Yesus sudah berjalan di atas air. Itu membuktikan dia Tuhan. Seharusnya itu sudah cukup menjadi bukti. Tapi Yesus menganggap itu adalah iman yang kerdil. Ditambah lagi pada ayat 30 disebut ia takut. Berarti semakin membuktikan imannya yang kecil tersebut. Keraguan, saudara-saudara, selalu mengarah kepada pengandalan keinginan kita, bukan lagi kepada iman yang teguh kepada Tuhan. Iman dewasa seharusnya tidak lagi menuntut bukti Tuhan bertindak sesuai keinginan kita. Sekalipun akhirnya Tuhan bertindak tidak sesuai permintaan kita, namun tetap beriman kepadanya. Itulah bukti dari kedewasaan iman. Iman yang dewasa menunjuk kepada komitmen untuk percaya teguh kepada Tuhan Yesus Kristus di tengah situasi apapun. Untuk tetap percaya kepada Tuhan, singkirkanlah segala keraguan. Sebab Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Perkataan ini meneguhkan kita untuk tetap tenang dan bersukacita dalam menjalani hidup. Apapun masalahnya, hadapilah dengan percaya teguh kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.